Saroh, aku mau nanya. Siti ngeluh, katanya bayaran sekolahnya belum juga dikasih. Padahal kamu udah janji mau ngasih. Iya bang, aku tahu. Tapi aku juga bingung. Aku udah coba minjem duit ke Poyati, tapi nggak dikasih. Katanya nggak ada uang. Padahal aku minta buat kebutuhan sekolah anak, bukan buat foya-foya. Masa sih Poyati ngomong gitu? Setahu aku Poyati itu orangnya baik dan suka nolong. Kenyataannya enggak bang, malah aku sampai dipandang rendah. Kayak aku ini pembantu gak tahu diri. Katanya jangan sering minjem. Aku bener-bener malu bang, rasanya dihina seperti itu. Jadi begitu, aku kira Poyati itu benar-benar baik. Kalau buat sekolah anak aja gak mau bantu, itu namanya keterlaluan. Makanya aku sedih banget. Aku udah kerja dari pagi, disuruh apa aja aku nurut, tapi balasannya kayak gitu. Ya ampun, aku gak nyangka. Aku kira kerja sama Poyati bisa meringankan beban kita. Malah bikin kamu diremehkan. Aku jadi ikut kesel dengernya. Aku cuma pengen Siti bisa sekolah dengan lancar, tapi malah disudutkan begitu. Hati aku sakit banget bang. Ya sudah, kalau begitu aku yang akan cari tambahan jalan lain. Aku gak mau anak aku susah gara-gara orang lain. Dan kalau Poyati bener-bener kayak gitu, berarti aku salah menilai dia. Aduh ai, subscribe dong. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Dah. Bu Kokom, ayo buruan, nanti keburu udahan itu pengajian. Iya Poyati, aduh maaf ya agak telat. Tadi sempet nungguin Porodi ya, katanya mau ikut ngaji juga. Terus si Rodiahnya mana? Kok nggak kelihatan? Itu dia Po, tadi udah ikut jalan bareng saya, tapi baru jalan sebentar, malah balik lagi ke rumah. Katanya perutnya mules, jadi ya saya jalan duluan. Dasar Rodiah. Poyati, saya mau nanya deh, itu Po Saroh gimana sekarang? Saya perhatiin kok kayaknya Poyati agak keras sama dia. Maksud Bu Kokom bagaimana sih? Ya itu, maksud saya, Po Saroh kan orang susah. Kadang kalau minjem duit atau apa, ya maklum lah, jangan terlalu pelit Po, kasian. Sejak kapan saya pelit sama dia? Saya malah sering kasih dia kasbon. Gaji gak pernah saya kurangin, malah saya sering kasih lebih. Bu Kokom denger dari siapa? Ya enggak, saya sih cuma mikir aja. Namanya orang kerja, kan capek. Takutnya kalau merasa nggak diperhatiin. Bu Kokom ngomong apa sih ini? Saya jadi nggak paham maksudnya. Aduh, saya kok jadi bingung sendiri ya, Po. Saya tuh tadi niatnya mau nasehatin si Empo biar adem. Malah bingung sama omongan saya sendiri. Emangnya saya kenapa Bu? Mesti dinasehatin. Aduh, saya makin pusing, Po. Bu Kokom kadang kalau ngomong gak jelas, bikin orang tambah bingung. Udah ayo jalan, nanti telat beneran ini mau ke pengajian. Aduh, Nur, panas bener ya siang ini. Pas banget ya kan, sambil minum es cekek. Iya bang, pas juga Nur lagi haus banget. Dari tadi jalan kaki terus. Maaf ya Nur. Bang Udin, tumben jemputnya jalan kaki. Biasanya naik motor. Motornya kemana? Motor Udin lagi mogok. Kayaknya sih motornya ngambek karena jarang dipakai sama Udin. Hahaha. Motor aja bisa ngambek ya Bang Udin. Makanya jangan didemin aja. Ngeledek Udin aja ini si Jupri. Bang Udin jangan baper dong. Minum dulu es cekeknya biar gak panas hatinya. Bang Jupri bisa aja ya? Oh iya Nur. Titip salam ya buat Poyati yang soal gas LPG kemarin belum dibayar. Gas? Emang emak beli gasnya di rumah atau ke warung? Kok bisa belum bayar? Nah itu. Yang belikan bukan Poyati langsung, tapi Po Saroh. Katanya disuruh beli gas, tapi malah ngutang dulu. Sampai sekarang belum ada yang bayar. Rasanya mustahil deh kalau Poyati kayak gitu. Mungkin ada salah paham kali bang. Soalnya emak biasanya kalau belanja pasti langsung bayar. Jupri juga mikirnya gitu Nur. Tapi ya kenyataannya sampai sekarang belum dibayar. Jadi tolong aja ya sekalian sampein
Jupri kan gak enak kalau mau nagih langsung ke Poyati. Iya bang, nanti Nur talangin dulu deh. Bener nih, kayaknya ada yang gak beres. Pak Rete, gak ada kegiatan kampung nih. Kayaknya sepi-sepi aja. Gak ada, Din. Kenapa kamu nanya gitu? Ya enggak Pak Rete, Udin bosan aja. Hai. Wah, rondanya berdua aja nih. Iya, Mas. Jadwal rondanya belum saya buat lagi. Aduh, malam-malam gini Mas Farid baru pulang kerja. Iya, Bang Udin. Ada lemburan di tempat kerja. Sibuk terus nih, sampai udah lama gak lihat Mas Farid mancing lagi. Saya memang ada rencana. Kebetulan besok saya libur. Saya mau refreshing dulu, Bang. Nostalgia pas masa pengangguran. Mas Farid hebat ya, yang dulunya diomelin istri karena mancing terus, sekarang mancingnya jadi penghilang penat dari capeknya pekerjaan. Hidup itu harus seimbang. Ada waktunya kerja, ada waktunya liburan. Enak ya, gak kayak Udin, jadi hansip terus setiap hari, gak ada liburnya. Kamu kan udah terikat seumur hidup, Din. Waduh. Posaro, itu kontrakan nomor 1 sama nomor 5 udah sempat dibersihin belum? Soalnya minggu depan mau ada yang ngeliat lagi. Udah po, udah saya sapu, pel juga. Cuma ya agak berdebu lagi kalau lama kosong. Paling nanti bakalan sering saya cek lagi biar nggak kotor ya. Iya, bener juga. Kalau kosong suka cepet kotor. Tapi bagus satu ya, kalau si Empo udah ngerjain, saya jadi tenang. Iya po, insya Allah semuanya beres. Saya usahain yang terbaik buat kerjaan di sini. Oh iya Po, sebelum pulang nanti jangan lupa itu ambil bungkusan plastik ada di meja dapur ya. Bungkusan apa po? Buat apa? Itu ada sedikit makanan buat Siti. Terima kasih banyak ya po. Poyati udah repot-repot perhatian sama anak saya. Siti pasti seneng banget. Enggak kok, justru saya ikut seneng juga kalau Siti bisa nerima pemberian dari saya. Iya po, terima kasih ya. Posaro belum datang juga ya? Biasanya jam segini udah mulai nyapu halaman. Tumben banget. Mak, Nur pamit dulu ya, mau ke kampus. Iya Nur, hati-hati di jalan ya. Tapi Mak jadi kepikiran Posaro. Kok belum datang juga ya dari tadi? Tadi Nur juga mikir gitu, Mak. Biasanya pas Nur keluar rumah, Bu Saro udah nyapu. Oh iya, Mak. Semalam Nur lupa. Lupa apaan Nur? Kemarin pas Nur di warung Bang Jupri nitip salam buat emak. Salam? Salam apaan sih Nur? Kata Bang Jupri, gas LPG kemarin yang diambil sama Bu Saro itu belum bayar. Makanya Nur disuruh nyampein ke emak. Belum dibayar? Emak udah ngasih duit ke Posaro kemarin lagi pas beli gas. Masa bilangnya utang? Nur juga kurang tahu, Mak. Nur kan cuma nyampein pesan aja dari Bang Jupri. Akhirnya Nur talangin dulu deh pakai duit Nur. Kok bisa ya? Jangan-jangan ada yang salah paham atau Posaro salah ngomong pas di warung. Tapi ya aneh banget. Iya Mak, aneh. Apalagi Nur yang gak tahu apa-apa. Tapi ini bikin emak kagak tenang. Duit itu jelas-jelas emak kasih bareng sama tabung gas kosongnya. Masa dibilang belum bayar? Kalau gini kan nama emak jadi jelek di mata orang. Emak sabar dulu ya, Nur yakin pasti ada penjelasan. Nanti kalau Bu Saro dateng, emak tanya langsung aja biar jelas. Iya bener juga. Urusan kecil gini, tapi bisa jadi omongan orang kalau nggak dilurusin. Ya udah Mak, Nur berangkat dulu ya. Jangan lupa gantiin duit Nur. Iya Nur, tenang aja. Bang Saprol, saya mau beli cabai setengah kilo, sama tomat 1/4, sama sekalian bayar utang yang kemarin ya. Oh iya, Poyati. Makasih. Jadi lunas ya sekarang. Duit belanja Poyati kemarin hilang ya? Iya, itu dia. Saya juga heran. Saya udah ngasih duit ke Posaro buat belanja. Malah hilang. Posaro jangan diomelin ya, Po. Kasian. Emangnya saya ngomelin apa, Bu? Saya kagak ngapa-ngapain dia. Terus terang aja, Poyati. Saya mesti terus terang apa ini? Dari kemarin Bu Kokom bikin saya bingung. Saya kagak ngerti banget sama yang Bu Kokom maksud.
Kalau emang kita baik sama seseorang, orang itu juga pasti akan baik sama kita, Po. Ini Bu Kokom lagi ngebahas apa sih sebenarnya? Po Saroh itu udah kerja keras. Po Yati harus menghargai tenaganya. Kalau bisa bantu, bantu Po. Jangan biarin orang terdekat kita kesusahan. Kalau dia butuh apa-apa juga saya bantu, Bu. Saya kagak setega itu kok. Jangan cuma ngomong aja yang manis, tapi kenyataannya begitu. Bang Sapro, ngerti gak sih sama omongan Bu Kokom? Saprol nggak ngerti, Po. Tahu Bu, kepala saya jadi pusing. Bu Kokom belum sarapan ini roman-romannya. Makanya agak-agak gimana gitu. Saya serius, Po Yati. Makasih ya Bang Saprol. Maaf Bu Kokom, saya duluan ya. Po Yati, kita belum selesai ngobrolnya. Bang Saprol apa? Apaan, Bu Kokom? Duh, apa sih ya? Saya kok jadi bingung gini. Po Saroh, tumben diem aja. Aduh Po, saya udah gak kuat. Kerja di rumah Po Yati itu rasanya makin gak nyaman banget. Bayangin aja, Po Yati makan enak di depan saya. Gak dikasih sedikit pun. Nawarin juga enggak. Masa sih? Jadi Po Saroh cuma disuruh kerja, tapi gak pernah diajak makan sama sekali. Iya Po, perut lapar, tapi cuma bisa liatin makanan. Sengsara banget ya hidup saya. Kalau gak hidup miskin, saya gak akan begini, dihina dan direndahin orang. Ampun dah si Yati, gak punya hati banget. Bisa-bisanya dia gituin Po Saroh. Emang sih niat saya kerja buat bantu ekonomi keluarga. Tapi kalau diperlakukan begini, hati saya juga sakit, Po. Gak ada harganya sama sekali. Pantesan si Empo sering ngedumel. Si Yati itu ternyata aslinya pelit. Orang kaya emang gitu. Di depan orang kelihatannya baik. Di belakang suka nyiksa orang kecil. Kadang saya mikir, mending gak usah kerja kalau diperlakukan kayak gini. Tapi gimana? Saya juga butuh buat kebutuhan rumah, anak sekolah. Sabar ya Po Saroh, saya jadi ikut panas dengernya. Kalau saya jadi si Empo, udah saya tinggalin aja kerja di situ. Saya cari kerjaan di tempat lain. Saya tahanin aja dulu Po, karena saya juga lagi butuh uang. Po Saroh yang sabar ya. Bang Tarjo, kelihatannya capek banget. Iya Po, habis ada kuli bangunan. Namanya juga orang kecil, lagi banyak kebutuhan. Kerja apa aja dijalanin. Alhamdulillah masih ada kerjaan Bang. Yang penting halal. Iya Po, kita orang miskin, sadar diri kok. Maksud Bang Tarjo? Kadang orang susah itu kalau lagi kepepet, minta tolongnya sama tetangga yang mampu. Tapi belum tentu bisa ditolong. Kita jadi harus kerja keras biar gak nyusahin orang lain. Bang Tarjo kok ngomongnya begitu? Saya tuh sedih, katanya Saroh minjem duit buat bayaran sekolah Siti, tapi gak dapet sama Po Yati. Yang ada malah Po Yati rendahin si Saroh. Astagfirullah Bang, saya nggak bilang begitu. Kalau emang gak mau kasih pinjam gak apa-apa Po, tapi jangan hina kita. Bang Tarjo salah paham. Saya ngerti Po, tapi hati saya tetap sedih. Sebagai orang tua, saya mengusahakan agar anak saya tidak putus sekolah. Kita cuma mau pinjem, bukan mau minta-minta. Kalau udah ada duitnya bakalan kita ganti. Jangan berpikiran begitu Bang. Kalau bukan karena butuh, saya minta Saroh berhenti kerja. Tapi sebelumnya, saya juga terima kasih sama Po Yati sudah mau memberi Saroh pekerjaan. Tapi saya minta tolong sama Po Yati, jangan rendahin dan hina kita Po. Males banget pagi-pagi udah disuruh berangkat. Ya udahlah, berangkat siang aja. Ntar tinggal bilang aja ke Po Yati kalau saya habis dari sekolahnya Siti. Po Saroh, kok baru datang jam segini? Biasanya kan udah dari tadi pagi. Maaf ya Po, tadi saya habis dari sekolahnya Siti dulu. Iya gak apa-apa Po, tapi kok nggak bilang dulu ya kalau datangnya rada telat, biar saya kagak nunggu-nunggu. Iya Po, maaf, saya lupa ngabarin tadi. Lu rewel banget sih ya sama Po Saroh, nanya-nanya terus. Gue cuma nanya biar jelas, kan gue juga perlu tahu kenapa Po Saroh datangnya telat. Ya tapi kan gak usah ditanya-tanya gitu ya, kasihan Po Saroh, jadi kayak diinterogasi. Udah bagus Po Saroh masih mau datang meski telat. Saya bukannya sengaja telat,
Tapi emang ada urusan sekolah. Saya juga bingung harus gimana. Ya udah, kalau emang begitu alasannya, saya ngerti. Cuma lain kali kalau ada apa-apa, kabarin saya dulu ya, Pok. Lu jangan suka nyalahin Posaro ya. Jangan mentang-mentang lu majikannya. Kagak, Rok, kagak. Lega banget rasanya. Akhirnya orang-orang kampung udah mulai percaya sama omongan saya. Pada mikir kalau Poyati itu majikan yang jahat, pelit, suka nyuruh-nyuruh. Padahal kenyataannya saya yang males. Saya yang gak betah kerja. Tapi ya biarin aja lah. Hayo, Pok Saro ngomongin apa barusan? Ih, ini Hansip main muncul aja. Kira-kira dia denger gak ya apa yang saya omongin? Pok Saro. Dia malah diem aja. Enggak bang, gak apa-apa. Ayo jujur sama Udin. Udin udah tahu kok. Saya si Empo panik banget. Lagian ngomong sendirian. Udin kan takut Pok Saro dikira kurang sedikit. Hahaha. Saya biasa bang, mau beli beras, takut duitnya kurang. Ya udah Pok, Udin juga mau patroli lagi. Jangan ngomong sendirian lagi ya Pok. Dah. Iya Bang Udin. Oh, hampir aja. Mau kemana Pok? Mau pulang Porodia. Kok cepet banget pulangnya? Biasanya sore-sore baru kelar kerja di rumah si Yati. Iya Pok, saya izin pulang lebih awal. Soalnya badan saya rasanya gak enak. Kayaknya masuk angin. Tapi pas saya mau izin pulang, malah dimarahin sama Poyati. Katanya saya banyak alasan. Dimarahin, padahal si Empo lagi sakit. Iya Bu Kokom, saya juga heran. Masa orang sakit malah disuruh tahan-tahan kerja? Tega banget Poyati ke saya. Si Yati makin kesini makin kejam aja ya. Posaro sabar ya. Saya tuh cuma pengen istirahat, tapi malah dikata males. Hati saya sakit banget dengar kata-kata itu. Udah cukup Posaro, jangan banyak drama lagi dah. Semua yang Po omongin itu bohong kan? Poyati, saya beneran sakit kok. Saya nggak bohong. Posaro kira saya nggak tahu apa yang Po bilang. Empo ceritain semua di belakang saya. Dari mulut Empo sendiri tadi keluar fitnah-fitnah soal saya. Ngaku sakit, tapi ternyata malah ngomongin yang jelek soal saya ke orang lain. Po, saya cuma dengerin aja kok. Saya yang nyuruh Rodia. Saya pengen tahu seberapa jauh mulut Posaro berbohong dan memfitnah saya. Dan ternyata semua yang saya khawatirin bener. Saya nggak bermaksud begitu. Saya udah kasih kesempatan Posaro kerja, kasih gajian full. Bahkan saya bantu kalau Simpo lagi susah. Tapi balasannya Posaro malah mitnah saya, jelek-jelekin saya. Saya minta maaf Po, saya hilap. Hilap itu sekali Po, tapi kalau udah berulang kali, itu namanya memang niat jahat. Saya kecewa sama Porodia, si Empo malah ngadu domba saya ke Poyati. Jangan salahin saya, siapa suruh si Empo cerita-cerita ke saya? Dasar tukang gosip, ratu julid. Lah dia emosi. Sebenarnya ada apa sih Po? Ada apa pada datang kemari? Saya sama Bang Tarjo mau minta maaf. Saya udah salah banyak sama Poyati. Saya udah ngomongin yang enggak-enggak di belakang Empo. Saya nyesel banget. Saya juga minta maaf. Saya sempat ikut kebawa emosi gara-gara omongan Saro. Padahal Poyati udah banyak bantu keluarga kami. Saya salah besar. Saya bisa maafin, tapi hati saya masih sakit. Saya udah anggap kalian kayak keluarga sendiri. Apa juga yang kalian butuhin, saya usahain bantu. Tapi balasannya kayak gini. Saya hilap Po, saya janji gak akan ngulangin lagi. Tolong kasih saya kesempatan. Saya mohon jangan jauhi keluarga saya. Anak saya Siti masih butuh banyak kebutuhan. Kami berdua memang salah. Justru saya kasihan sama Siti, punya orang tua yang kadang gak bisa jadi contoh yang baik. Jangan cuma karena capek, kalian jadi gelap mata. Itu bisa menghilangkan kepercayaan orang-orang sama kalian. Malah bisa menghilangkan rezeki juga. Saya bakal berubah, saya akan kerja benar-benar Po.
Kepercayaan itu mahal, sekali rusak, butuh waktu lama buat bangun lagi. Jangan sia-siain kesempatan itu kalau memang masih pengen kerja di sini. Makasih banyak Poyati, kami akan memperbaiki semua kesalahan.